Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Agung Werakusuma dengan NIM 3333240116 dari kelompok 8 penelitian operasional 2. Di sini saya akan memberi video tutorial cara penyelesaian tugas mingguan modul 3 dan modul 4 pada penelitian operasional 2. Nah, yang pertama-tama kita baca dulu soalnya. Yang nomor 1, PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan terakhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Jadi di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan software Excel. Nah, jadi untuk persoalan pertama ini kita menyelesaikannya menggunakan software Excel. Karena backward pass, kita menyelesaikannya dari akhir ke awal, yaitu dari kota L ke kota A. Di sini ada 4 stage. Yang stage 4 itu kan dari kota L menuju 3 kota, yaitu kota IJK. Nilainya itu ke kota L ke kota I itu 7, ke kota J itu 8, ke kota K itu 11. Selanjutnya dari kota IJK itu menuju kota FGH. Ini mencari dapat 19-nya, kita mengisinya dengan kota I menuju kota F. Nilainya 12 ditambah nilai sebelumnya, yaitu 7, jadi 19. Lalu kota I ke kota G itu nilai jalurnya itu 5 ditambah nilai sebelumnya itu 7, jadi 12. Lalu karena kota I menuju kota H itu gak ada jalurnya, jadi kita ini isi strip aja. Lalu ini dilakukan secara terus menerus sampai keisi semua. Lalu kita cari nilai yang paling minimumnya dari masing-masing barisnya menggunakan rumus min. Jadi nilai solusi optimumnya itu kota I. Lalu lanjut ke stage kedua juga sama, kota F ke kota B. Kota F ke kota B itu nilainya 4, nilai sebelumnya itu 17, jadi 17 tambah 4 21. Kota F ke kota C itu 10, nilai sebelumnya itu 17, jadi di sini 27. Karena kota F nggak ada jalur menuju kota D dan kota E, itu kita isi dengan strip saja. Ini juga dilanjutkan secara terus menerus sampai keisi semua, sampai kota H. Lalu kita cari juga nilai yang paling minimumnya menggunakan rumus min per barisnya. Lalu kita dapat nilai yang min itu kota G, nilainya 15. Lalu kita ke stage 1 untuk ininya, untuk kekotaannya. Ini ada 4 sumber, yaitu kota B, C, D, dan E menuju ke kota A. Ini 27 dari kota B menuju ke kota A itu nilainya 7, dan nilai sebelumnya 20, jadi 20 ditambah 7 jadi 27. Terus kota C itu 6 ditambah 15 jadi 21. Ini kota D ke kota A itu nilai di sininya 5 ditambah nilai sebelumnya 27 jadi 32. Kota E dan kota E menuju kota A itu nilai 9 ditambah nilai sebelumnya 18, jadi di sininya 27. Lalu di sini kita menggunakan rumus min lagi untuk mengetahui biaya minimumnya di kota apa. 21 ini di kota C. Nah, maka keputusan solusi optimalnya itu dari kota L menuju kota I, kota G, dan kota C, lalu ke kota A. Itu jalur kritisnya dengan biaya distribusi 21.
Mungkin segitu saja untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisien pengelolaan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Berikut adalah daftar aktivitas proyeknya. Jadi ini ada datanya, itu ada aktivitas A sampai ke H dan prosesornya ini. Kita menyelesaikan nomor 2 ini menggunakan software RStudio dan POM-QM. Untuk nomor 2 ini kita menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Yang pertama-tama kita akan meload library eGraph dulu. Kita run. Lalu kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Jadi kita kasih activities, terus kita buat data frame. Aktivitasnya itu dari ada A, B, C, D, E, F, G sampai H, dan durasinya itu 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Ini kita running aja sesuai sama yang soal. Nah, lalu kita definisikan juga dependensiesnya itu atau prosesornya. Jadi dependencies ini kayak aktivitas B itu dikerjakan harus aktivitas A nya selesai duluan, dan aktivitas C nya itu aktivitas C dikerjakan aktivitas A nya itu harus selesai juga. Kita running. Nah, lalu kita akan membuat grafik dependensi aktivitasnya. Kita gunakan G, menggunakan fungsi graph from data frame dependencies directed to true. Nah, udah. Lalu kita akan menentukan jalur kritisnya berdasarkan jalur terpanjang. Ini from A to H, terus modenya itu out karena keluar ya, jadi A ke H. Lalu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Menggunakan sintaks seperti ini. Lalu kita akan menentukan jalur kritisnya menggunakan kita mendefinisikan dulu critical path menggunakan fungsi names, pakai path, terus memilih maksimal durasi dan total definisi total durasi yaitu maksimal durasi. Udah, lalu kita akan menampilkan grafik jalur kritis menggunakan sintaks seperti ini. Kelewatan. Ini kita run aja. Nah, jadi jalur kritisnya itu dari A ke B, ke D, ke E, ke F, ke G, dan ke H dengan durasi durasinya itu 35 minggu total durasinya. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan nomor 1 menggunakan software POM-QM. Di sini kita ke project management, lalu kita pilih single time estimate. Kita namain di sini soal 2 cek PM. Number of activitiesnya itu karena H itu berarti ada 8. Lalu kita oke aja. Nah, di sini activity time-nya kita isi sesuai dengan sama yang di soal. Di sini saya sudah buat.
Jadi saya tinggal copy aja. Nah, lalu kita di sini bisa langsung running. Nah, ini hasil yang di POMKM juga sama seperti yang di RStudio. Activity time-nya sebesar 35 minggu dan jalur kritisnya itu dari A ke B ke D ke E ke F ke G ke H. Kita bisa lihat chartnya juga. Nah, sama seperti hasil yang di RStudio. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada nomor 3 itu sebuah perusahaan makanan sedang pengembangan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas sehingga metode program evaluation and review teknik atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Jadi di sini aktivitasnya juga ada 8 dari A ke H dengan predecessor. Misalnya B ini pendahulunya A, C juga B, dengan ada waktunya di sini ada 3. Kita lanjut ke software RStudio untuk penyelesaian soal nomor 3. Jadi kita definisikan juga lagi data aktivitas proyek dengan estimasi waktu per, yaitu aktivitasnya ada A sampai H dan waktu optimisnya itu 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4 dan waktu paling mungkinnya itu ada 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6 dan waktu pesimisnya itu 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, 10. Kita di sini running aja. Lalu kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Jadi itu aktivitas optimis ditambah 4 dikali aktivitas waktu paling mungkin ditambah waktu pesimisnya terus dibagi 6. Lalu kita akan mendefinisikan hubungan antara aktivitas kayak H terus menggunakan fungsi data frame from contohnya ini from A to B, from B to C, from B to D, from C to E, from D to E, from E to F, from F to G, from G to H. Lagi kita running. Lalu di sini kita akan memuat library egraph lagi dan kita akan membuat grafik proyeknya. Nah, terus kita akan menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Ini patch-nya disama dengan all simple patch atau semua jalur dari A menuju H terus modenya out itu keluar, nggak masuk ke dalam A. Kita running. Kita terus di sini akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Lalu kita akan menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Sama ini critical path-nya menggunakan name path, terus pilih max duration, lalu total duration-nya itu sama dengan max duration. Lalu di sini kita akan menampilkan grafik jalur kritis menggunakan plot. Nah, ini jalur kritisnya itu A ke B, B ke C, C ke E, E ke F, F ke G, dan G ke H. Lalu kita akan
menampilkan hasilnya untuk total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, jadi total waktu penyelesaian proyeknya itu sebesar 89,3 minggu, atau dibuletin bisa ke 89 minggu. Lanjut, kita menyelesaikan soal nomor 3 menggunakan software POM-QM. Tadi kan single time estimate karena durasi waktunya cuma 1. Sekarang part itu kan ada 3, jadi kita pilih triple time estimate. Tadi di save dulu. Nah, di sini kita 8, kita ini ganti soal 3 per. Nah, ini juga masukin data yang tadi ada di soal. Tadi saya sudah buat di Excel. Sini kita copy saja. Itu paste di sini. Nah, di sini bisa kita running. Nah, sama hasilnya sama seperti hasil di RStudio, yaitu 89,33 atau 89 minggu dengan jalur kritis A ke B ke C ke E ke F ke G ke H. Mungkin segitu saja video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.